Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tias Regatia dengan NPM 12182101016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revika Meita dengan NPM 1218210171. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Ulianti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, NPM 121821063. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Harlinda Karuni Muhammad dengan nomor NPM 12182100189. Perkenalkan, nama saya Alexander Rafael dengan NPM 1218210183. Saya Tanzila Yeliana Ridwan, NPM 12188210205. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Cahaya Putri dengan NPM 1218210099. Perkenalkan, nama saya Tiara Junita dengan NPM 1218210006. Kami akan mulai membahas mengenai SPAN dan Sakti. Jadi simak penjelasan berikutnya ya. Yang pertama akan dibahas adalah SPAN atau Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara. Dan akan ada 6 materi yang akan dibahas. Saya akan menjelaskan latar belakang dari SPAN. Dalam rangka mewujudkan terbentuknya e-government sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, tanggal 9 Juni 2003. Pemerintah melaksanakan sebuah proyek penyempurnaan manajemen keuangan dan administrasi penerimaan pemerintah. SPAN merupakan subprogram dari program reformasi keuangan publik terbesar dalam sejarah Indonesia, yakni perubahan yang terbesar adalah dalam hal modernisasi penganggaran dan perbendaharaan. Untuk reformasi sistem manajemen keuangan meliputi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan terkait dengan Direktorat Jenderal Anggaran atau biasa disingkat dengan DJA. Dari sisi persiapan anggaran atau budget preparation dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB. Dari sisi pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban akuntansi, budget execution and responsibility accounting. SPAN merupakan program transformasi berskala besar di bidang keuangan negara yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan perbendaharaan negara melalui penyempurnaan proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Tujuan dan sasaran SPAN. Berdasarkan PMK nomor 276 tahun 2008, program reformasi SPAN dilaksanakan melalui 3 komponen utama, yaitu reformasi proses bisnis, reformasi sistem teknologi informasi, dan tata kelola perubahan. Reformasi proses bisnis dikembangkan melalui beberapa modul, yaitu perencanaan anggaran, manajemen BIPA, manajemen komitmen, manajemen pembayaran, manajemen kas, akuntansi general, dan pelaporan. Tujuan dilaksanakan program reformasi sistem perbendaharaan dan anggaran negara sesuai dengan PMK nomor 276 tahun 2008 adalah: yang pertama, mengendalikan anggaran negara, aset, dan kewajiban pemerintah pusat. Yang kedua, menyediakan informasi yang komprehensif dan dapat dipercaya. Yang ketiga, tersedianya sistem pelaporan manajerial tentang operasi keuangan pemerintah yang komprehensif, dapat diandalkan, dan real time. Yang keempat, terwujudnya tahapan transisi penerapan sistem akuntansi dari berbasis kas ke berbasis akrual. Dan yang kelima, terlaksananya pelayanan kepada publik yang lebih efisien. Dengan adanya kejelasan tujuan, sasaran, dan manfaat dari pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan negara melalui SPAN, diharapkan program SPAN menghasilkan output berupa sistem pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagaimana amanat Undang-Undang Keuangan Negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visi misi SPAN. Visi SPAN adalah terwujudnya pengelolaan dan mempertanggungjawabkan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, aman, dan mudah diterapkan dengan dukungan sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi. Misi SPAN adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan proses bisnis secara berkelanjutan dengan mendasar pada praktek penyelenggaraan yang sesuai dan terbaik, sistem yang aman, akurat, dan handal. Lalu menerapkan paket solusi yang terintegrasi untuk mendukung sistem yang aman, akurat, dan handal. Selanjutnya, memastikan
diterimanya perubahan oleh pemangku kepentingan dan memberikan solusi lengkap terhadap dampak perubahan. Untuk mendukung visi dan misi SPAN, motonya adalah dengan SPAN banyak hal bisa diselesaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keunggulan SPAN. Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara atau SPAN merupakan sistem yang mengintegrasikan data dari siklus pengelolaan keuangan negara mulai dari penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan secara online yang akan membawa perubahan terhadap prosedur kerja, sistem aplikasi yang dipergunakan, dan organisasi ke arah yang lebih baik. Definisi SPAN dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, ada integrasi data. Data yang ada di SPAN merupakan satu-satunya data yang dipergunakan untuk berbagai kebutuhan. Data hanya dilakukan satu kali entry dan data yang terkumpul secara terpusat. Lalu yang selanjutnya ada secara online. Siapapun yang memiliki akses terhadap data tersebut dapat mengambil data tersebut dari manapun, asalkan bisa terhubung dengan internet. Lalu yang selanjutnya ada perubahan prosedur kerja. Lalu yang selanjutnya adanya penyempurnaan prosedur kerja. Selain itu ada juga perubahan sistem aplikasi dan adanya penyempurnaan sistem menerapkan paket solusi yang terintegrasi untuk mendukung. Dan yang terakhir ada perubahan organisasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pilar-pilar SPAN. Terdapat 3 pilar. Yang pertama ada penyempurnaan proses bisnis atau BPI. Penelaah dan perbaikan treasury model yang mengacu pada best practice dan kekasan pada Kementerian Keuangan. BPI bertujuan menyelaraskan antara bisnis proses di DJA dan di DJPBN sehingga menjadi landasan untuk pelaksanaan Commercial of the Self atau COTS Solution SPAN. SPAN terdiri atas modul-modul yang dapat dikelompokkan dalam 3 proses. Yaitu yang pertama ada perencanaan anggaran yang terdiri atas modul penyusunan anggaran atau budget preparation. Yang kedua ada pelaksanaan anggaran yang terdiri dari yang pertama ada modul manajemen DIPA atau Management of Spending Authority. Yang kedua ada modul manajemen komitmen atau Commitment Management. Yang ketiga ada modul manajemen pembayaran atau Payment Management. Yang keempat ada modul penerimaan negara atau Government Receipt. Yang kelima ada modul manajemen kas atau cash management. Yang ketiga ada akuntansi dan pelaporan yang terdiri dari 1. Modul-modul buku besar dan bagan akun standar. Yang kedua ada modul pelaporan atau reporting. Kedua adalah teknologi informasi atau IT. Solusi COTS atau Commercial of the Self memfasilitasi dan mengotomasi implementasi treasury model. Program aplikasi berbasis COTS adalah program aplikasi yang dibuat secara khusus oleh perusahaan penyedia software berdasarkan best practice of business process pada bidang bersangkutan, sehingga program aplikasi tersebut dapat digunakan secara umum oleh semua institusi untuk menangani bidang yang bersangkutan. Dan yang ketiga ada manajemen perubahan dan komunikasi atau CMC, mempersiapkan organisasi dan sumber daya manusia untuk menerima mindset dan cara kerja baru. Kegiatan manajemen perubah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai istilah-istilah SPAN. Terkait pelaksanaan sistem perbendaharaan dan anggaran negara atau SPAN sebagai sistem perbendaharaan keuangan negara di masa depan yang rencananya akan mulai diterapkan tahun 2013. Perlu diketahui dan dipahami beberapa istilah-istilah yang berkaitan SPAN tersebut agar kita lebih familiar dan lebih siap saat berinteraksi di dalamnya. Dokumen atau otorisasi kredit anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari bendahara umum negara atau daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut atau DIPA, biasanya 1 tahun anggaran. Kedua ada Annual Financial Plan atau AFP, rencana atau proyeksi pengeluaran yang terdiri atas rencana pengeluaran selama 12 bulan dalam setahun dan dicantumkan dalam halaman 3 DIPA. Apropriasi atau anggaran yang disetujui DPR atau DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Presiden atau Kepala Daerah untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya ada approval.
proses persetujuan suatu dokumen atau oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga ada daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Process Improvement atau BPI, penyempurnaan proses bisnis yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi meliputi analisis proses bisnis yang saat ini berjalan serta penyempurnaan future business process atau proses bisnis masa depan yang selaras dengan kebutuhan dan memaksimalkan keunggulan teknologi informasi. Yang kedua yang selanjutnya Commitment Application Number atau CAN, nomor registrasi yang diberikan oleh KPPN sebagai referensi terhadap data komitmen valid yang disampaikan melalui resume tagihan oleh Satker. Selanjutnya ada carry forward, suatu jenis pendekatan yang menentukan perlakuan atas sejumlah dana yang telah dilakukan pencatatan komitmen akan tetapi tidak dicairkan hingga tahun anggaran berakhir. Selanjutnya ada security policy, kebijakan keamanan sistem informasi dan basis data guna melindungi kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan aset informasi dan berbagai bentuk ancaman keamanan informasi baik sengaja maupun tidak disengaja, merusak, mencuri, atau menyalahgunakan data. Selanjutnya ada teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dua aspek teknologi informasi dan teknologi komunikasi dalam pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Yang terakhir ada User Acceptance Test atau UAT, proses pengujian atas sistem yang telah dikembangkan oleh penyedia sistem kepada pengguna atau user sebagai verifikasi akhir untuk mendapatkan konfirmasi bahwa sistem tersebut telah memenuhi syarat yang disepakati dan siap untuk digunakan sebagaimana tujuannya. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai Sakti. Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh aplikasi keuangan di tingkat satuan kerja. SAKTI diciptakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk mewujudkan sistem perbendaharaan yang handal dan akuntabel. Seluruh fungsi utama pelaksanaan keuangan negara mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dapat dilakukan melalui SAKTI. Data dari keseluruhan proses tersebut dapat disimpan di satu base yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan terhubung langsung dengan sistem perbendaharaan dan anggaran negara atau yang dikenal sebagai SPAN yang digunakan oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara. Saat instrumental yang telah dilaksanakan secara penuh, SAKTI akan digunakan seluruh satuan kerja di seluruh Indonesia. Salah satu fitur utama dari SAKTI yang menjadi pembeda dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya adalah integrasi database. Dengan adanya fitur ini, pengguna aplikasi SAKTI tidak perlu melakukan proses input data yang sama secara berulang kali. Data yang direkam pada salah satu modul dapat diakses oleh modul-modul lainnya yang saling berkaitan, sehingga SAKTI dapat memproses data tersebut mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Selain antar modul, integrasi database juga dilakukan untuk semua satuan kerja, sehingga melalui implementasi SAKTI ini, rekapitulasi data untuk semua unit yang tersebar dapat dilakukan secara real-time. SAKTI memiliki beberapa tingkat pengguna, mulai dari operator yang umumnya bertugas merekam transaksi, serta pemberi persetujuan sehingga transaksi tersebut dapat dilaksanakan. Setiap pengguna SAKTI akan memiliki batasan-batasan kewenangan sesuai dengan tingkatannya. Interkoneksi antara SAKTI dan SPAN yang digunakan secara internal oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara umum untuk memberikan kemudahan bagi satuan kerja dengan ditiadakannya kebutuhan untuk datang ke KPPN. Selain itu, SAKTI menggunakan pencatatan berbasis akrual secara transaksional, sehingga selain sesuai dengan amanat undang-undang, jurnal yang dihasilkan pun terbentuk di setiap transaksinya. Terdapat pula fitur buka tutup periode yang memungkinkan terjadinya penutupan periode tertentu,
sehingga tidak ada lagi transaksi yang dapat direkam untuk periode yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi laporan keuangan yang telah terbit. Semua transaksi yang sudah melewati proses persetujuan dikunci, sehingga tidak dapat diubah atau dihapus. Dengan demikian, apabila dibutuhkan penyesuaian terhadap transaksi yang bersangkutan, pengguna harus mencatat jurnal koreksi. Hal ini akan menjamin validitas dari setiap transaksi yang ada. Menyesuaikan dengan siklus laporan keuangan yang selama ini telah berlangsung, Sakti menerapkan 14 periode akuntansi, di mana periode ke-13 digunakan untuk laporan keuangan yang belum diaudit, dan periode ke-14 digunakan untuk laporan keuangan yang telah diaudit. Untuk memberikan jaminan yang lebih lanjut atas akuntabilitas data, Sakti juga mencatat semua pergerakan data, baik penambahan data, perubahan data, ataupun penghapusan data yang bersangkutan. Melalui fitur-fitur unggulan tersebut, kami yakin bahwa Sakti tentunya akan membawa perubahan yang cukup signifikan kepada pengelolaan keuangan negara yang telah berlangsung selama ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sakti. Sakti adalah singkatan dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Sakti merupakan integrasi dari berbagai aplikasi yang telah digunakan oleh Satuan Kerja atau Satker. Selain integrasi, aplikasi Sakti juga dirancang berdasarkan proses bisnis SPAN yang baru. Proses bisnis tersebut dituangkan dalam beberapa modul. Beberapa modul SPAN yang ada di Sakti adalah 1. Modul penganggaran, 2. Modul komitmen, 3. Modul pembayaran, 4. Modul bendahara, 5. Modul persediaan, 6. Modul aset tetap, 7. Modul pelaporan, dan modul administrator. Saat ini, Satker menggunakan sekitar 8 aplikasi dalam pelaksanaan anggaran. Penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut tidak jarang harus melakukan input data yang sama secara manual dan berulang-ulang. Kondisi ini tidak efektif dan menyita banyak waktu dalam melakukan pekerjaan administratif. Melalui Sakti, aplikasi-aplikasi tersebut akan mengakses database yang sama atau single database, sehingga menghindari duplikasi data dan mengurangi pekerjaan administratif. Akan menjelaskan tentang hubungan Sakti dengan SPAN. Interkoneksi antara SPAN dengan Sakti akan terjadi secara intensif, karena akan terjadi pertukaran atau komunikasi data secara berkala antara Sakti dan SPAN. Interkoneksi difasilitasi dengan beberapa jembatan komunikasi antara Satker dan KPPN untuk menerima dan mengirim data dari SPAN, sehingga terjadi pertukaran data secara berkala yang tidak memberatkan dan merepotkan Satker. Jembatan-jembatan komunikasi antara SPAN dan Sakti antara lain. Yang pertama, portal SPAN. Sarana utama interkoneksi SPAN dan Sakti. Satker tidak perlu lagi datang ke KPPN untuk menyampaikan ADK. Cukup masuk ke portal SPAN melalui jaringan internet dari kantor masing-masing, lalu menggunakan menu yang disediakan dan mengirimkan ADK ke SPAN. 2. SMS SPAN. Sarana ini digunakan untuk memonitor status transaksi atau pengiriman data ADK dan ke SPAN dan mengetahui status data keuangan lainnya. Satker cukup mengirimkan SMS dengan format yang ditentukan ke SPAN SMS Service. 3. Manual. Satker yang lokasinya dan atau kantornya tidak memiliki jaringan internet terpaksa harus datang langsung ke KPPN mitra kerja masing-masing untuk mengirimkan atau mengupload data ke sistem SPAN. Keamanan data Sakti. Keamanan data sebagai hasil dari Sakti menjadi salah satu perhatian yang sangat krusial dan sudah dipikirkan dalam penerapan SPAN. Semua data yang diperlukan dalam interkoneksi Sakti dan SPAN harus memenuhi syarat keamanan yang ketat sebagai berikut. 1. Pembatasan akses ke portal SPAN. Hanya pihak-pihak yang terdaftar sebagai user saja yang bisa mengakses atau menggunakan portal SPAN. 2. Keberhasilan data. ADK sebagai hasil dari Sakti dienkripsi untuk menjamin ADK hanya bisa dibaca oleh pihak pengirim dan penerima.
Ketiga, integritas data. ADK Sakti akan menggunakan keamanan berupa hash code untuk masing-masing data, sehingga isi dan jumlah data yang disampaikan tidak akan berubah selama proses pemindahan data. Yang terakhir, ada keaslian data. Setiap ADK akan dijamin keasliannya menggunakan PIN. Penggunaan PIN memastikan bahwa ADK telah diketahui, disetujui, dan diotorisasi oleh pejabat Satker yang berwenang.